Shalom teman-teman, terima kasih selalu setia bersama dengan saya di channel ini. Di video kali ini, teman-teman, seorang apologet Kristen mengungkapkan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, bukan untuk melakukan keinginan daging, seperti yang dilakukan oleh biasa manusia. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia adalah hidup di dalam roh, melakukan keinginan roh. Apa itu keinginan roh? Sesuatu yang bertentangan dengan keinginan daging. Mereka berpikir waktu Yesus datang ke dalam dunia, kenapa dia tidak memanfaatkan sesuatu apa yang ada padanya? Ini adalah pemikiran primitif. Ya, stop untuk selalu berpikir primitif terhadap iman kekristenan. Bagaimanapun juga ini bukan tentang iman Anda. Jadi saya harus menekankan hal ini kepada polemikus Islam. Pelajarilah ajaranmu, ya. Jangan memaksa ajaran kami dan menyesuaikan dengan ajaran kamu. Ya, kita berbeda. Tujuan kita pun berbeda. Ya, di dalam iman Kristen kami memperoleh keselamatan. Dalam imanmu tentu hanya mudah-mudahan, tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman apologi Kristen begitu antusias memberikan edukasi yang begitu luar biasa. Penasaran bagaimana videonya? Jangan lupa tetap di sini dan tonton sampai selesai. Jadi hal yang begitu terlalu menarik buat manusia. Ya. Tapi kehidupan roh itulah yang dikejar dengan sungguh-sungguh. Itulah yang kita harus miliki, teman-teman, ya. Minta maaf nih, kenapa ada pendeta bisa berbuat zina? Ya, bisa jatuh ke dalam dosa karena hidup dari daging, teman-teman. Kalau roh tidak membutuhkan itu. Kalau kita fokus kepada roh dan kita terbangun di dalam roh, maka kita akan berjalan seperti apa yang Tuhan contohkan di dalam hidup ini. Karena dia roh, teman-teman. Apalagi keinginan daging. Keinginan daging, rumah kos tidak cukup. Ya, rumah kontrakan tidak cukup. Rumah satu tidak cukup. Ya, rumah 200 meter tidak cukup. Kalau perlu 2000 meter. Ya, yang ada kolam renang. Karena apa? Untuk memuaskan daging, supaya daging bisa berenang, dagingnya senang, ya duduk, bersantai-santai, karena daging, fokusnya daging, teman-teman. Ya, makanya Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Kenapa bisa begitu? Ya dia roh. Dia hanya punya daging, tapi dia tidak berjalan menurut daging. Dia berjalan menurut roh. Ya. Apalagi keinginan daging. Punya daging, punya sepeda motor tidak cukup. Harus punya Avanza. Punya Avanza tidak cukup. Naik harus punya Mercy. Sudah punya Mercy masih kurang. Harus Lamborghini. Ya. Terakhir Lamborghini. Tetap saja tidak puas, teman-teman. Kenapa? Karena daging itu, ya, keinginan daging itu seperti itu. Tapi kalau keinginan roh seperti yang terbangun di dalam para rasul, sekalipun di dalam penjara, Paulus bisa berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, Paulus pernah berkata, emas dan perak tidak pernah kuingini dari siapapun juga. Petrus juga berkata yang sama pada waktu dia bertemu dengan orang yang lumpuh di bait Allah. Lihat pada kami, emas dan perak tidak ada pada kami. Wow, kalau Petrus punya model pendeta daging, dia kaya raya, teman-teman. Dia melakukan penyembuhan di mana-mana, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Makanya hati-hati, teman-teman. Karena saya melihat itu yang menjadi target daripada pendeta-pendeta. Supaya apa? Supaya mereka bersorak-sorai di dalam daging. Kejar karunia kesembuhan. Karena kalau sudah punya karunia kesembuhan, itu diminati di mana-mana. Laku laris manis. Ya, bukan cuma undangan laris manis, dompetnya pun laris manis, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari daging menjadi roh. Ya,
Roh itu apa? Roh itu adalah hakikat daripada Tuhan kita. Kehidupan roh itu kehidupan yang akan datang, ya. Kehidupan daging adalah kehidupan yang sementara di dunia ini, hanya 70 tahun. Ya. Kalau manusia kuat 80 tahun. Tapi banyak juga yang tidak sampai 70. Ada yang cuma 17 sudah meninggoy, ya. Ada yang cuma 30 sudah meninggoy. Hati-hati teman-teman, ya. Karena darah 1 Korintus 15 ayat 50, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hati-hati. Sekarang apakah kita sudah hidup menurut roh ataukah kita masih hidup menurut daging? Ya. Karena kalau kita masih hidup menurut daging, minta maaf teman-teman, jangan mimpi Anda bisa ketemu Tuhan. Tuhan itu roh, teman-teman. Ya. Keinginan dagingmu harus mati total. Baru Anda bisa menyentuh Tuhan, ya. Keinginan dagingmu harus mati total, teman-teman. Oke, mungkin sudah terlalu tahan lama. dulu Pak, tanda Ya, dulu Pastor. Bunda Ya, silakan. Eldi naik dong nyanyi 1-2 lagu. Lanjut Pastor. Ya, jadi minta maaf teman-teman, saya agak panjang karena memang harus dijelaskan dan penjelasannya harus terperinci ya teman-teman ya, supaya kita bisa menangkap. Jangan sampai kita sudah kakek pendeta, ayah pendeta, terus cucu juga pendeta, tapi nanti kita tidak ketemu Tuhan. Contohnya bangsa Israel, teman-teman. Bangsa Israel, siapa tidak kenal Abraham? Abraham itu bapaknya pendeta, nenek moyangnya pendeta. Tapi apa? Tapi mereka hanya hidup menurut daging. Kenapa bangsa Israel ingin waktu Tuhan perintahkan keluar dari Mesir? Mereka ingin selalu kembali ke Mesir. Karena di Mesir banyak daging. Padahal Tuhan mau kita keluar dari daging, teman-teman. Ya, kita harus matikan keinginan daging kita. Dan ini kita harus perhatikan, teman-teman. Ya. Saya pun terus terang saya agak merasa tidak nyaman juga kalau bicara seperti ini. Karena saya takut banyak orang yang tidak siap, teman-teman. Ya, mungkin mereka berkata saya pendeta terlalu berlebihan. Ya. Tidak, teman-teman, tidak berlebihan. Pak PS Yusuf daripada ngaku pendeta tapi sukanya memfitnah, itu yang harus Iya. dipertanyakan. Betul, Ngaku Bang. pendeta tapi sukanya iri, sukanya sakit hati dengan orang. Iya, betul, Bang. Itu harus Iya, hati-hati, betul. temannya. Karena keinginan daging itu apa? Iri hati, perselisihan, pertikaian, hawa nafsu, cabul, ya, roh pemecah belah, fitnah, amarah, itu tabiat daging. Ya. Lihat saja teman-teman, gampang sekali hidup ini kok kalau kita memang mau berjalan dalam roh. Kalau kita sudah lihat orang ini suka bertikai, dia suka menghakimi, ya, suka memecah belah, sudah jangan ada di kumpulan itu, teman-teman. Sesat menyesatkan. Betul, Bang Ardi, betul sekali itu. Hati-hati teman-teman ya. Karena kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi manusia roh. Bangsa Israel itu ngeri loh, teman-teman. Karena mereka coba terus mengenal Tuhan itu dengan dengan konsep daging. Sementara Tuhan Yesus itu roh. Makanya nggak ketemu. Karena nggak ketemu, mereka bilang salibkan Tuhan, salibkan ya. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Begitu teman-teman. Pak Yusuf, Kenapa? nanti saya mau Karena bangsa menambahkan. Israel itu daging. Pak Yusuf, nanti saya mau menambahkan dari hamba, Ya, dari silakan. kalimat hamba menjadi saudara,
dari murid atau hamba menjadi saudara, lalu dari kata saudara menjadi anak-anak Allah. Lanjut dulu Pak Yus, nanti saya menambahkan dari sini. Baik. Ya, terima kasih Bang Ardia. Jadi teman-teman, ayolah. Daripada kita sibuk cuman pro sana pro sini, diri kita ini loh, kita mulai konsentrasi, sudah menjadi manusia roh apa belum? Ya. Karena kita dari pagi yang kita urus itu cuma daging terus teman-teman. Apa yang diurus? Ya, pagi-pagi mandi. Supaya apa? Supaya dagingnya bersih, dikasih sabun. Ya. Sudah dikasih sabun, dikasih parfum lagi, dikasih baju lagi. Yang diurus cuma daging terus. Habis dikasih baju, dikasih parfum, kasih sepatu, mengenakan perhiasan. Terus apa lagi? Sarapan. Untuk apa? Daging lagi yang diurus. Tapi roh kita tidak pernah diurus, teman-teman. Makanya itulah yang menjadi kendala kenapa banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhannya. Ya. Bangsa Israel kalau bicara tentang Tuhan, mereka begitu luar biasa. Tapi Tuhan berdiri di depan mereka, mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka cuma hidup di dalam daging. Tidak mungkin kalau mereka tahu bahwa yang mau lahir itu di kandungan Maria itu adalah Tuhan. Tidak mungkin mereka tolak. Karena mereka tidak kenal Tuhan yang benar itu yang mana. Makanya setiap rumah yang didatangi Yusuf dan Maria, mereka berkata tidak ada tempat. Apa alasannya? Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang? Karena mereka tidak kenal Tuhan, teman-teman. Apa persamaannya dengan gereja di akhir zaman ini? Banyak sekali. Ya. Kita terlalu sibuk, teman-teman, dengan hal-hal daging. Sehingga hal-hal yang roh kita tidak punya waktu. Ya, kita cuma sibuk dengan Facebook. Ya, kita cuma sibuk ngobrol. Cuma sibuk jalan-jalan. Kita tidak pernah sibuk dengan Tuhan yang punya kehidupan. Tidak pernah. Tapi kalau mateng pengennya ketemu Tuhan, sabar dulu teman-teman. Ya. Bahkan kalau meninggoy tulis besar-besar rest in peace. Rest in peace dari mana? Selama hidup pernah rest bersama Tuhan enggak? Ya. Tuhan tidak minta banyak kok. Tuhan minta itu kita seperti Maria yang terus banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Makanya Marta waktu komplain, "Guru, kenapa engkau membiarkan Maria untuk tidak membantu aku? Aku sendirian bekerja." Apa kata Tuhan? Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan pernah diambil dari hidupnya. Yang Tuhan inginkan itu adalah penyembahan. Itulah melayani Tuhan yang sempurna, teman-teman. Berkhotbah itu cuman subbagian saja, teman-teman. Ya. Penyembahan itu yang Tuhan tunggu. Karena Tuhan berkata, Tuhan bertata di atas pujian. Tuhan tidak pernah berkata Tuhan bertata di atas Lamborghini. Tidak, teman-teman. Yang bertata di atas Lamborghini itu hanya pendeta. Kalau Anda datang dengan Lamborghini, maka Anda dikasih duduk di depan Anda. Ya, bahkan mungkin dikasih langsung jabatan. Yang bertata di atas Lamborghini itu pendeta. Ya, yang bertata di atas rumah mewah itu pendeta, teman-teman. Kalau Tuhan tidak, ya. Tuhan itu bertata di atas pujian. Dan saya bersyukur sekali Tuhan memberikan hal-hal yang sangat mudah buat manusia. Karena semua manusia bisa memuji Tuhan. Artinya semua manusia bisa didatangi Tuhan. Teman-teman. Ya. Tuhan tidak berkata Tuhan bertata dengan orang-orang cantik. Jadi Tuhan itu sangat baik, teman-teman. Tuhan bertata di atas pujian.
Nah, semua kita bisa kerjakan itu, teman-teman. Ya, jadilah seperti Maria. Itulah keinginan roh. Itulah cara membangun roh kita. Ya, karena Tuhan roh. Kalau Tuhan sering menyentuh kita, maka kita akan menjadi manusia roh. Dari roh itu sendiri kita makan, dari roh itu sendiri kita hidup. Ya. Ayo teman-teman, bangun dirimu, bangun, persiapkan dirimu, ya. Jangan cuma sibuk dengan Facebook, jangan cuma sibuk dengan ngobrol. Hati-hati teman-teman, ya. Jangan cuma sibuk berdebat. Saya juga senang teman masuk di komal-komal seperti kayak Bang Roti Hidup ini. Memang itu panggilan saya, tapi saya harus sadar, bukan ini panggilan utama saya. Panggilan utama saya harus banyak waktu untuk menyembah Dia. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyentuh hidupku. Karena kalau kita tidak memuji, tidak menyembah, Tuhan tidak akan hadir di dalam hidupmu, teman-teman. Ya, Tuhan tidak tertarik karena Anda punya dompet isi dolar. Tidak, teman-teman. Kalau pendeta tertarik, Anda tidak perlu umumkan. Kalau pendeta sudah cium bau-bau begitu, dia akan dekatin Anda. Tapi Tuhan tidak, teman-teman. Tuhan hanya tertarik kalau Anda menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan berkata kepada Marta, 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 engkau sibuk dengan urusanmu yang tidak berguna. Ya, tapi Maria telah memilih yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Apa tuh maksudnya? Dia menyembah Tuhan, teman-teman. Ya, Oke, makasih Pak Pendeta. Novi izin turun ya, mau ikut ibadah dulu. Makasih pencerahannya. Tuhan Yesus berkati selalu Bapak Yusuf Mandubulu. Shalom host Siap, semuanya. Novi. Siap. Silakan Bang Ardi, silakan Bang, diteruskan Bang. Ya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Di sini kita sapa dulu, ada Pak Nikodemus dan juga ada Pak Jamres Simanjuntak. Salam, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Salam kenal, salam ketemu Bapak Yusuf Mandubulu dan semua rekan-rekan yang terkasih. Terima Ya, kasih. selamat sore bro. Selamat sore, Bro. Menyertai kita semuanya dan kita sapa dulu Gani Rahmadin. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Sore. Pak Gani, Islam atau Kristen Pak? Islam. Islam. Bapak mau berdiskusi atau seperti apa Pak? Karena tema kita, temanya saya buat ini tema Sweety Pembuat Kejahatan. Oke. Berarti kan ngebahas temanya SWT pembuat kejahatan. Oke. Boleh dijelaskan nggak maksudnya dari pembuat kejahatan itu apa? Saya pendengar aja. Ya, coba Bapak baca dulu. Kalau Bapak mau ingin ketahui, Bapak baca dulu dalam konteks, dalam teks, boleh dalam teks bahasa Arab, boleh dalam teks bahasa Latin, dan boleh dalam teks bahasa Indonesia dalam surat 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-54. Biar enak. Imran ayat 54 ya? Betul. Nah. Al-Quran ayat Imran ayat 54. Imran Betul. ayat ketiga. Lima puluh tiga. Sip. Siap, Rader. Oke, ketemu nih. Kalau dari ayat ini artinya, wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Surat oleh Ali Imran. Iya. Ali Imran ayat 54. Oh, 54, itu 53 berarti. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke. Dah. Anda bisa bahasa Arab? Bisa?
Kalau baca Oke, bahasa coba. Arab mah enggak, tapi kalau Al-Quran ya bisa tapi Oke, enggak coba lancar sekali. coba bro baca dalam bahasa Arab. Wa makaru, wa makarolo, Enggak usah dilihat, saya khairul baca sendiri. makirin. Koirul makirin. Salah. Bacanya masih salah tuh. Oke, Nih, silahkan. wa Silahkan kau makaru baca. wa makarullahu wallahu khairul makirin. Itu arti Oke, bahasa Arabnya. oke. Di dalam teks bahasa Arab kalimat terakhir itu apa artinya di situ? Wallahu khairul makirin. Artinya Apa artinya itu? Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bukan pembalas, Pak. Apa? Ini original teks bukan pembalas, Pak. Tapi pembuat. Kata pembalas di situ adalah manipulasi dari terjemahan ulama. Bentar, Anda tahu dari mana itu manipulasi? Loh, Kalau kata dalam interlinear bahasanya, Pak, itu sudah sangat jelas. Anda Dalam Bapak bisa interlinear, Bapak bisa bahasa Arab? dengarin. Justru karena saya mengerti dalam interlinearnya itu, makanya saya mengkritisi. Dalam interlinear itu kalimat demi kalimat itu diterjemahkan. Pembalas itu bukan pembalas tapi pembuat. Nggak salah Jadi di sini kan? kalau dibaca sesuai dengan original teks dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya, bukan pembalas. Oke, Itu kalau sebentar, baca saya lurus. sesuai dalam konteks bahasa Arab dan Latin teks. Oke, sekarang saya balikan lagi ke Bapak. Di sini aja tertulis Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, di mana artinya sudah jelas. Kalau Anda mengatakan ini cuma sebagai pembalisan, tar dulu, Baik. tunggu dulu. Kalau ini cuma sebagai manipulasi, Oke. Bapak tahu datanya Baik. dari mana? Kalau tar dulu. Baik. Kalau tar dulu, saya nanya dulu selesai. Saya dengarin, Iya, makanya- dengarin, jangan teriak-teriak, dengarin. Karena saya berbicara pakai bukti. Saya berbicara berdasarkan konteks yang ada di dalam kitab Anda itu sendiri. Dengarin. Ya. Nanti kau tinggal kau baca dalam interlinearnya apa arti dalam interlinear. Itu terjemahan persuku katanya, Pak. Silahkan dibaca. Kalimat terakhir itu apa, Pak? Dan Tidak Allah ada satu kata pun di membuat tipu dalam daya. interlinear. Kalimat terjemahan kalimat demi kalimat ini Quran dari Kemenak loh. Tidak ada dikatakan itu pembalas tapi membuat. Oke, kalau Anda Bapak sudah punya datanya, oke saya terima. Terus permasalahannya di mana? Oke, berarti kau mempercayai kepada pembuat tipu daya, betul? Iya, Pembuat tipu daya Terus? itu adalah kalau dalam konteks kitab saya seperti di dalam Yohanes 8, ya. Kitab Injil Yohanes 8, sebentar saya buka ya. Kitab Injil Yohanes 8 44. ayat yang ke-44 ya. Dikatakan di sana, oke. Saya tampilkan supaya bro juga bisa ketahui ya. Nah, ini bro, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berdusta itu kan berbohong. Dusta itu kan orang yang berbohong. Nah, yang pembuat tipu daya di sini, yang berbohong di sini siapa? Siapa yang melakukan, siapa yang membuat tipu daya di sini?
Oke, sudah. Yang membuat tipu daya dalam Al-Qur'anmu itu siapa yang melakukan tipu daya di situ? Ada dua. Di awal Siapa? orang kafir sama Allah. Kan itu dua tuh. Di mana orang kafir itu pembuat tipu daya? Nah, ini nggak baca. Mereka Dalam orang konteksnya kafir. tadi, dalam Iya, konteksnya makanya saya baca tadi. dulu. Oke, dalam konteksnya tadi, coba kau baca di dalam Iya kan? original teks. Baca nih. Mereka. Sebentar, Iya, bro. lanjut. Dengarin konstruksi kalimatnya. Wa makaru wa makorolo walahu kairul makirin. Di mana terdapat orang-orang kafir di situ pembuat tipu daya? Dalam original teks. Oke. Di bagian Nah, saya mana jawab. orang kafir itu pembuat Boleh saya tipu jawab? daya di original teks? Oke, boleh saya jawab? Silahkan. Oke, matikan mute-nya. Mute dulu. Silahkan kau jawab. Oke. Saya diam. Oke, nggak sama. Pertama, ditulis ini wa makarullah. Artinya mereka membuat tipu daya. Mereka di sini, surat ini ditujukan untuk orang-orang kafir dulu nih. Oke, satu. Karena surat ini Di setiap ayat mana Al-Quran- di situ dikatakan Dengerin dulu. orang kafir Kan tadi Bapak bilang katanya nggak boleh ngomong. pembuat tipu daya. Tadi Bapak bohong berarti. Bapak bilang janji ngomong-ngomong. Saya ngomong dipotong. Loh, Anda Dengan Anda dulu, ngomong bahwa orang kafir itu adalah pembuat tipu daya. Selain Allah, orang kafir juga pembuat tipu daya. Jelas-jelas di ayat itu mengatakan aulamu itu pembuat tipu daya. Ayatnya ini loh, jelas-jelas Allah di situ yang membuat tipu daya, bukan orang kafir. Nah, Anda mengatakan ketika saya tanya yang membuat tipu daya di dalam kitabmu siapa? Anda kan mengakui Allah dan orang kafir. Anda yang mengakui sendiri Allah dan orang kafir, ternyata Allahmu itu pembuat tipu daya. Yang kau ikutin adalah sesuatu yang menurut Alkitab saya itu adalah syaitan. Gitu loh. Loh, Anda sendiri mengakui Allahmu pembuat tipu daya sesuai dengan yang tertulis di Ali Imran 54. Sekarang Anda menuduh lagi orang kafir yang membuat tipu daya, sedangkan dalam original teks, dalam original teks dan dalam Latin teks, dalam interlinear teks juga tidak ada di situ orang kafir membuat tipu daya. Oke, sudah. Sekarang gini, tadi pas Bapak berbicara, omongan Bapak dipotong sama saya apa enggak? Enggak kan? Ini silahkan. Harus adil dong. Makanya omongan saya jadi potong biar adil. Oke, silakan. Jangan dipotong dulu, belum selesai. Pertama, di sini diketikan wa makarullah. Pertama, sebelum mengartikan ini dulu, setiap ayat Al-Qur'an itu Ya. ada asbabun nuzul. Dengar dulu, jangan dipotong. Misalkan jangan dipotong. Pertama, setiap ayat Al-Quran turun itu ada asbabun nuzulnya. Berarti di sini wa makarullah artinya mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Belum selesai. Tapi kenapa dikurung orang kafir? Karena di asbabun nuzulnya ini surat ditujukan untuk orang kafir. Kedua, berarti yang membuat tipu daya itu orang kafir. Satu. Terus di sini Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya atau pembuat tipu daya. Berarti kan ada dua, orang kafir sama Allah. Kenapa Allah membuat tipu daya? Karena Allah ini Tuhan dan mereka menipu daya Allah. Jadi balas lagi tipu daya. Logika gampangnya begini. Tuhan memerintahkan A, tapi memerintahkan si fulan untuk mengerjakan A, tapi si fulan tidak mau mengerjakan. Jawabannya apa? Ya udah, gua kafirin sekalian. Lu gue ciptain buat perintah sembahyang sama gua, tapi lu nggak mau sembahyang sama gua ketika lu udah gua ciptain. Jawabannya apa? Ya kenapa? Yang gak usah gua deketin ke gua sekalian, gua jauhin aja sekalian. Bahasa gampangnya, lu udah gua tolong, ketika gua mau minta imbalan, ya lu nggak mau, udah gua balik, ya selesai. Ya udah gua Udah belum? Udah itu belum? jawabannya. Analogi udah nyampe Oke, belum? udah belum? Jawab. Oke, kau ngerti mengatakan belum? orang kafir itu, kau mengatakan orang kafir itu berarti bukan orang Islam. Intinya seperti itu, betul? Nah, iya, namanya kafir. Oke, silahkan kau baca surah An-Anfal ayat yang ke-35. Oke, Al-Anfal ayat Yang ke-35. 35. Nah, oke. Silahkan. Salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Terus Oke. masalahnya gimana? Siapa yang sholat setiap saat di bait Allah?
yang Allah katakan mereka orang kafir? Umat siapa yang sholat di sekitar bait Allah setiap saat yang Allah katakan mereka itu adalah kelompok-kelompok orang kafir di situ? Kaum Quraisy. Zaman itu kaum Quraisy Siapa kan di ada. situ? Kaum Quraisy. Siapa di situ yang sholat di sekitar bait Allah setiap tahun bahkan sampai hari ini? Nah, Anda berarti nggak paham konteksnya nih. Kan di situ tulis salat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Siulan dan Siapa di tepuk sini nggak tangan. ditulis? Siapa? Pertanyaan saya, siapa yang Selamat setiap sore. hari Selamat sampai dengan sore. hari ini? Sore. Oke. Mr. Karena di Steph. sini tidak ditulis, tapi di sini merujuk Dengarin untuk- dulu bro, dengarin Iya, dulu, dengarin dulu. dengarin dulu. Tadi kau bicara saya diam, dengarin ya. Pertanyaan saya, siapa yang setiap hari, setiap saat sholat di sekitar bait Allah, yang sampai dengan hari ini? Orang siapa yang sholat di sekitar bait Allah sampai dengan hari ini setiap harinya? Sudah? Sudah. Sudah. Ada dua. Ini konteksnya buat zaman dulu, bukan zaman sekarang. Jadi ini untuk Ini berbicara tentang orang, saya nggak ngomong konteks zaman dulu. lah harus ada Yang konteksnya saya dong. bicara ini Nggak bisa, realita hari ini. Pak. Nggak bisa. Karena Ini yang konteksnya namanya buat zaman dengarin, dulu, Pak. Nggak bisa. dengarin bro ya. Yang namanya wahyu atau firman Allah itu bersifat kekal. Dia bersifat di masa lampau dan dia bersifat untuk masa kini. Nah, yang masa kini ini siapa yang setiap hari sholat di sekitar bait Allah? Oke, izin saya meluruskan, baca dari surat 32 dulu, Pak. 34. Pak, fokus ke pertanyaan Nggak saya. bisa, Pak. Enggak, jawaban Bapak. Fokus ke pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan yang namanya firman Allah itu bersifat kekal dan mengikat. Dia bersifat kekal Iya, dan baca mengikat. ayat sebelum- Dia dengarin dulu supaya kau paham konteksnya. Sebelumnya biar tahu Konteksnya ayat berbicara 35 ini supaya kau untuk paham. siapa? Jangan motong dulu. Bapaknya nggak paham. Loh. Berarti Anda mengatakan bahwa Allahmu itu ada sifat on off. Firman Allahmu itu ada sifatnya berlaku di masa dulu dan tidak berlaku di masa sekarang. Karena yang namanya sesuatu yang datang dari Allah itu bersifatnya kekal dan mengikat. Dia berlaku di masa zaman dulu dan berlaku di masa kini. Nah, ayat tersebut menyinggung orang-orang yang melakukan sholat di masa dulu dan masa kini. Oke lah, masa dulu itu orang Quraisy, anggap saja seperti itu. Tapi masa kini, orang yang sholat di sekitar bait Allah itu siapa? Jangan kau berbicara tentang masa lalu. Kau boleh berbicara tentang masa lalu dan kau ingat masa kini. Karena yang namanya wahyu dari Allah itu bersifat kekal. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sudah? Boleh saya jelaskan? Sudah. Pertama Sekarang gini. yang sholat di sekitar bait Allah masa kini siapa? Dengar, oke. Biarkan saya menjelaskan dulu panjang nih, karena masuk akal. Kalau mau mendengarkan silakan. Pertanyaan saya, yang sholat di sekitar bait Allah masa kini siapa? Yang Allah katakan mereka itu orang kafir. Kalau saya jawab, tadi Bapak pelintir. Saya tahu arahnya kemana. Silahkan Nggak kau bisa jawab. Saya nggak bisa dijebak, Silahkan Pak. kau jawab. Saya berbicara Pak, sesuai konteks saya bukan orang bego yang konteks bisa dijebak kitab dengan sucimu. pertanyaan singkat, Pak. Karena ini perlu penjelasan, nggak bisa dijebak gitu. Saya tahu arahnya Bapak kemana. Terus ujung-ujungnya, ini umat Islam, umat Islam kafir. Selesai, kan? Pertanyaan Saya tahu arahnya. saya, yang sholat di bait Allah masa kini ini siapa? Itu pertanyaan saya loh. Saya jawab. Pertanyaannya yang Silahkan. sholat sampai hari ini umat Muslim. Nah, Anda akan bilang Oke, kafir kan? Allah Pasti. mengatakan mereka apa di situ? Sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Oke, lalu selanjutnya? Makanya saya luruskan. Saya tahu arahnya kemana. Iya, Bapak selanjutnya mau Allah belas. ngomong apa? Yang sholat di bait Allah masa kini, yang Nggak selanjutnya gitu. Allah Nih, ngomong apa di Pak, situ? analogi Bapak nggak nyampe. Makanya saya jelasin. Dengarkan saya berbicara dulu. Biar Pak, silahkan baca ayat itu selanjutnya dibaca, Pak. ya makanya saya jelasin Anda dulu sudah pertanyaan mengakui ini. bahwa yang Dengerin sholat dulu. di bait Allah masa Pak, kini adalah orang Islam. Baca ayatnya selanjutnya, Pak. Bapak tadi menjelaskan panjang lebar, saya nggak potong, Pak. Saya Saya nggak Bapak potong. menjelaskan. Membuktikan apa? Bapak Turun kau dari sini, iblis.